Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin sudah melewati banyak hal. Ada yang lelah karena pekerjaan, ada yang membawa kekhawatiran, ada juga yang sedang bergumul dengan masalah yang belum selesai. Dan sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang kepada firman Tuhan. Ada satu kalimat dari Alkitab yang sangat sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Firman Tuhan dalam Injil Lukas 8 ayat 48 berkata, "Maka katanya kepada perempuan itu, 'Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat.'" Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang selama 12 tahun mengalami pendarahan. 12 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Selama 12 tahun, hidupnya dipenuhi penderitaan. Tubuhnya lemah, hidupnya terbatas, dan menurut hukum pada waktu itu, orang dengan kondisi seperti ini dianggap najis. Akhirnya, dia tidak hanya sakit secara fisik, dia juga hidup dalam kesepian, dijauhi orang, dan mungkin kehilangan banyak harapan. Mungkin pada awalnya dia masih berharap, masih mencari pengobatan, masih mencoba berbagai cara. Tapi semakin waktu berjalan, harapan itu semakin menjadi tipis. Namun, suatu hari dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang. Dia tidak berani maju ke depan. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dia hanya berpikir satu hal sederhana. Kalau saja aku dapat menjamah jubahnya. Dan ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Kesembuhan terjadi saat itu juga. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus tidak langsung berjalan pergi. Dia berhenti. Dia berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Tuhan Yesus sebenarnya tahu, tapi dia ingin melakukan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar menyembuhkan penyakit. Perempuan itu akhirnya maju dengan gemetar. Dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dia menceritakan semuanya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku." Mari kita perhatikan kata itu. Tuhan Yesus tidak berkata, "Hai perempuan." Tuhan Yesus tidak berkata, "Hai orang sakit." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku." Dalam satu kalimat itu, identitasnya dipulihkan. Selama 12 tahun dia dikenal sebagai perempuan sakit, sebagai perempuan yang najis, sebagai orang yang harus dijauhi. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus, dia dipanggil anak. Artinya dia diterima, dia dikasihi, dia dipulihkan. Bukan hanya tubuhnya, tetapi hatinya juga. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari kita perhatikan kata yang dipakai di sini. Bukan hanya menyembuhkan, tetapi menyelamatkan. Ini berbicara tentang pemulihan yang utuh. Tubuhnya dipulihkan, hatinya pun dipulihkan. Hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Dan Tuhan Yesus menutup dengan kalimat, "Pergilah dengan selamat." Ini bukan sekedar ucapan perpisahan. Ini adalah deklarasi bahwa hidupnya tidak sama lagi. Dia tidak perlu lagi hidup dalam rasa malu. Dia tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Dia bebas untuk menjalani hidup yang baru. Sahabat terkasih, kadang dalam hidup yang paling melukai kita bukan hanya masalah yang kita alami, tetapi label yang kita berikan kepada diri sendiri. Ada orang yang berkata, "Aku ini orang gagal. Aku ini lemah. Aku ini tidak berguna." Ada juga yang berkata, "Aku ini orang sakit. Hidupku tidak akan pernah sama lagi." Padahal Tuhan melihat kita dengan cara yang berbeda.
Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang selama beberapa tahun bergumul dengan penyakit kronis. Awalnya hanya keluhan kecil. Dia sering merasa lelah. Tubuhnya sering sakit di beberapa bagian. Dia berpikir mungkin hanya kelelahan biasa. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, dokter mengatakan bahwa dia memiliki kondisi kesehatan yang harus dijaga seumur hidup. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Dia harus rutin minum obat, dia harus sering kontrol ke dokter, dia harus menjaga pola hidup dengan lebih ketat. Namun yang paling berat bukan rutinitas itu. Yang paling berat adalah rasa takut. Takut kalau kondisinya memburuk, takut kalau dia tidak bisa menjalani hidup seperti dulu lagi. Perlahan-lahan, tanpa dia sadari, dia mulai memberi label pada dirinya sendiri. Dia sering berkata dalam hatinya, "Aku ini orang sakit. Aku tidak kuat seperti orang lain. Aku terbatas." Setiap hari dia tidak hanya membawa penyakit di tubuhnya, tetapi juga membawa identitas yang salah tentang dirinya. Sampai suatu malam, dalam keadaan lelah, dia duduk terdiam di kamarnya dan berdoa dengan sederhana. "Tuhan, aku capek hidup seperti ini. Aku takut, tapi aku mau percaya bahwa Engkau masih memegang tanganku." Tidak ada mujizat besar yang terjadi saat itu. Penyakitnya tidak langsung hilang. Dia masih harus minum obat, dia masih harus menjalani kontrol medis. Tapi ada satu hal yang berubah. Hatinya pun dipenuhi damai. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang sakit. Dia mulai melihat dirinya sebagai anak Tuhan. Dia berkata dalam hatinya, "Aku milik Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan aku. Aku tidak sendirian." Dan dari situ hidupnya berubah. Bukan karena penyakitnya langsung hilang, tetapi karena hatinya dipulihkan. Dia menjalani hidup dengan damai. Dia tidak lagi hidup dalam ketakutan yang sama. Sahabat terkasih, seperti perempuan dalam Injil Lukas 8 ayat 48, kadang yang paling kita butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi kepastian bahwa kita dikasihi Tuhan. Malam ini mungkin kita masih bergumul dengan sesuatu. Mungkin ada penyakit yang belum sembuh. Mungkin ada masalah yang belum selesai. Mungkin ada doa yang belum dijawab. Tapi mari kita dengarkan firman Tuhan ini. "Hai anakku, itulah cara Tuhan memandang kita. Bukan sebagai orang gagal, bukan sebagai orang yang rusak, bukan sebagai orang yang tidak berharga, tetapi sebagai anak yang dikasihinya." Dan ketika identitas itu dipulihkan, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita hidup dalam damai. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Engkau tidak melihat kami dari masa lalu kami, tidak melihat kami dari kelemahan kami, tapi Engkau memanggil kami anak. Bagi setiap orang yang sedang bergumul dengan penyakit, berikan kekuatan dan penghiburan. Bagi setiap hati yang lelah, berikan damai-Mu. Biarlah malam ini kami boleh beristirahat dengan tenang di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah firman Tuhan ini berbicara dalam hati kita. Biarkan tetap tinggal saat kita beristirahat. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.